Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Heri Van Houten. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, ini teman-teman, saya akan sedikit berbincang-bincang sama teman-teman semua, khususnya para peternak entok yang saat sekarang ini mendapat rezeki yang sangat melimpah karena adanya datang musim lebaran. Jadi selamat untuk para peternak semuanya. Ya, semoga saja para peternak masih bersemangat untuk peternak entok. Dan juga yang belum berternak entok, bagi yang minat silakan teman-teman mulai habis lebaran, ini saatnya yang tepat sekali. Dan disinilah waktu yang menentukan nanti akan panen di waktu lebaran tiba. Jadi teman-teman yang mau belajar ternak silakan dimulai dari sekarang. Dan kalau teman-teman para peternak mau belajar beternak yang belum tahu cara-caranya, silakan lihat dan tonton video-video channel ini ataupun video-video dari channel lain ya. Bukan hanya channel sini saja yang membahas tentang dunia perunggasan, banyak juga channel-channel lain membahas tentang dunia perunggasan. Nah, pastinya ini channel-channel yang lain dan juga channel ini juga membahas tentang perentokan untuk memotivasi para peternak yang mau belajar ternak biar lebih semangat lagi, karena ternak entok ini sangat luar biasa sekali. Lihat dari harga pasaran pun di saat waktu lebaran juga sangat meningkat tinggi, cenderung harga naik terus ya, naik dari hari-hari biasa menjadi 2 kali lipat harga entok ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang siapapun yang mau berminat ternak entok silakan, karena ternak entok ini kalau untuk usaha di bidang peternakan juga sangat menjanjikan, tidak hanya di bidang peternakan bebek ataupun ayam ataupun sejenisnya, ini juga tidak kalah juga bisa menjadi usaha yang menjanjikan. Ya, untuk tahap-tahap untuk perawatan entok sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Sebenarnya caranya mudah sekali dan simple, dan tentunya ini sering juga di cara perawatannya pun pada umumnya sama. Jadi dasar-dasarnya juga sama untuk merawat bebek dan entok ini cenderung hampir mirip-mirip lah, hampir sama. Ternak entok ini sangat mudah sekali ya, untuk teman-teman pemula pun bisa mempelajari dengan mudah. Dan entok ini cenderung terkenal entok hewan unggas yang rakus ya. Ya, tidak hanya entok, bebek pun juga terkenal rakus. Tapi rakusnya bukan karena rakusnya itu dalam arti apapun yang diberikan untuk entok ini selama bisa mereka makan, pastinya mereka makan. Dan tentunya yang sering saya bahas di video-video saya sebelumnya, banyak juga makanan-makanan gratis yang bisa kita pakai. Tentunya itu bisa mengurangi angka pengeluaran biaya pakan untuk ternak kita. Nah, seperti itu. Bagi yang teman-teman itu bisa kita pilih apapun yang mau teman-teman lakukan. Jadi peternak pembibitan juga bisa, ternak untuk pembesaran juga bisa, ataupun ternak untuk pembesaran di waktu lebaran tiba. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mau main entok seni juga bisa, entok seni warna rambon ya, seperti itu yang berada di atas itu entok rambon. Jadi teman-teman harus mempelajari dulu utama cara-cara pemberian pakan atau perawatannya seperti apa. Nah, untuk yang utama adalah persiapan kandang ya, persiapan kandang tentunya yang membuat entok atau ternak kita menjadi nyaman. Nah, itu salah satunya adalah kenyamanan dari ternak kita, kenyamanan ataupun kebersihan kandang dijaga, tempat air minum pun sering diganti. Tentunya itu membuat entok kita menjadi sehat ya. Kalau untuk ternak pembibitan kita harus menyiapkan utama tempat kandang ataupun
tempat pengeraman. Untuk tempat pengeraman sendiri kita harus membuat senyaman mungkin untuk ternak endok kita, jadi mereka pun bisa lancar berproduksi dan mengeram pun dengan nyaman ya. Jadi mereka akan aktif produksi dengan lancar kalau tempat pengeramannya nyaman, kandangnya nyaman, tidak terganggu apapun. Tentunya tempat pengeraman itu bisa kita desain menjadi agak gelap ya. Kalau terang biasanya agak susah, mereka biasa bertelur sukanya yang agak gelap. Jadi mereka ngumpet, mereka menyembunyikan telur mereka di tempat yang aman menurut mereka. Tapi kalau kandang kan kita harus tentunya tidak ada tempat untuk bertelur secara ngawur ya. Jadi kita harus mempersiapkan tempat untuk mereka mengeram, dan tentunya biasanya tempat mengeram salah satunya terhindar dari air ya, dan jangan sampai tempat untuk bertelur itu terkena air, satu, dan kedua terkena pantulan sinar matahari lama. Jadi usahakan terhindar dari air dan pantulan sinar matahari secara langsung, itu yang utama. Nah, kalau untuk tempat bertelur terhindar dari itu ya, kita harus merencanakan dengan maksimal mungkin. Tentunya tempat pengeraman kita harus memberikan atap untuk berteduh, biar satu itu yang saya sebutkan tadi, tidak kena hujan dan tidak terkena panas secara langsung, karena itu yang akan membuat menentukan dari penghasilan kita. Nah, itu untuk pembibitan. Nah, untuk pembesaran kita harus mempersiapkan satu kandang box untuk persiapan pembesaran, dan yang kedua adalah mempersiapkan pakan yang tentunya berprotein tinggi untuk ternak kita biar pertumbuhan menjadi maksimal. Nah, setelah tempat box kita harus menyiapkan kandang umbaran. Kandang umbaran kita siapkan secara khusus biar tidak ada kotoran-kotoran yang mengendap di situ ataupun air-air yang mengendap di situ, dan usahakan kandang jangan sampai becek ya. Kalau kandang becek biasanya itu sumber penyakit. Kalau becek tidak menyeluruh di kandang tidak masalah, pastinya ada tempat kering dan ada tempat becek, walaupun becek itu tidak terlalu parah ya. Tentunya itu harus teman-teman pelajari untuk ternak endok ini. Walaupun simpel, tapi kita tentunya harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Nah, untuk teman-teman jangan sampai bingung kalau untuk beternak endok, karena sebenarnya ini simpel sekali dilakukan. Bisa saja yang ternak perempuan ataupun laki-laki sama perempuan pun bisa. Soalnya gini, cara perawatannya sangat mudah sekali dan gampang. Dan untuk penjualan endok ini bisa bisa kita jual dari umur 0 sampai dewasa bisa kita jual. Jadi tidak mentargetkan umur berapa, jadi laku semua ya, dari 0 sampai dewasa itu laku semua. Oke, dan kemarin itu juga ada salah satu komentar di salah satu video saya, dan dia menanyakan soal yang saya bahas tentang cara pakan pakai gedebok pisang ya. Katanya gedebok pisang kalau dicari tiap hari pastinya habis ya. Tidak bakalan habis kalau untuk gedebok pisang ya, karena pertumbuhannya sangat cepat sekali. Dari yang besar ditebang, pastinya yang kecil juga akan tumbuh pun tidak satu batang dua batang ya, kadang beberapa batang, dan pertumbuhannya juga sangat cepat sekali. Kadang satu malam itu tumbuh sampai 5 cm bahkan 10 cm untuk pertumbuhan dari gedebok pisang. Jadi kita jangan khawatir kehabisan gedebok pisang, karena kalaupun di kebun kita habis untuk persiapan pakan ternak kita, pastinya kita bisa mencari di tetangga ataupun di kampung-kampung sebelah. Itu kan kalau gedebok pisang sangat melimpah ya. Kalau untuk di Indonesia sangat subur sekali, itu menjadi tumbuhan yang umum di pekarangan atau di belakang rumah kita. Jadi teman-teman jangan mempertanyakan itu, karena itu kita jangan bingung dengan pakan solusi yang gratis yang saya sebutkan. Walaupun di tempat teman-teman sudah kehabisan untuk pakan alternatif gedebok pisang, kita bisa mencari solusi lain, yaitu pakai enceng gondok juga bisa, untuk kangkung sawah itu juga bisa, dan untuk sayur-sayuran sisa-sisa itu juga bisa. Banyak sekali solusi yang bisa kita gunakan. Nah, tentunya
kita tidak akan bingung dengan apa salah satu yang kita butuhkan untuk pakan entok ini habis, itu kita ada solusi-solusi lain yang bisa kita pakai seperti itu ya teman-teman. Jadi itu bukan kendala atau bukan apa namanya menyurutkan niat kita kalau untuk masalah pakan itu. Jadi kalau yang belum coba silahkan teman-teman coba dulu. Nah seperti itu tentunya teman-teman yang kalau belum mengetahui atau bingung cara mempraktekannya, apa yang akan teman-teman tanyakan dan apa yang akan teman-teman yang membuat teman-teman bingung, silakan tanya saja di kolom komentar video ini. Dan tentunya kalau pas saya tidak ada kesibukan, pastinya akan saya balas dan akan saya jawab tentang pertanyaan yang akan teman-teman tanyakan. Dan kalaupun saya tidak bisa membalas secara langsung, nanti akan saya balas dan akan saya jawab dengan salah satu video atau pembahasan yang selanjutnya. Kalau pertama kali menemukan video saya ini, teman-teman bisa cek di video-video saya yang lama ataupun yang terdahulu, itu banyak sekali membahas tentang dunia perentokan. Itu yang saya bahas utama adalah entok ya, untuk ternak entok. Kalau untuk bebek kita nanti kedepannya mungkin ada pembahasan tentang ternak bebek ataupun ayam. Nah bisa teman-teman pilih dan teman-teman praktekkan apa yang akan teman-teman mau dan apa yang akan teman-teman ternakan. Nah seperti itu, ini bisa menjadi peluang yang sangat bagus sebenarnya. Nanti di kedepannya banyak sekali, sekarang banyak rumah makan yang menyediakan olahan masakan dengan berbahan daging entok. Jadi kita tidak perlu dipusingkan untuk cara penjualannya. Dan kemarin juga ada salah satu pertanyaan untuk entok pembibitan. Meri, ini pembibitan kita kalau sudah besar itu menjualnya di mana? Nah itu jangan pusing, karena banyak sekali penampung-penampung sekarang yang menerima anak entok yang kita punya. Jadi untuk soal penjualan anak entok itu teman-teman tidak usah bingung ya, banyak sekali sekarang yang menyediakan grup-grup Facebook untuk penjualan dari unggas. Dan tentunya di kota-kota teman-teman ini banyak sekali ada penampung-penampung, biasanya mereka melakukan jual beli, tidak beternak. Dia mencari dagangan jenis unggas umur dari 0 sampai umur dewasa pun mereka bisa mengambilnya, sesuai umur mereka akan ambil. Jadi teman-teman nggak usah bingung dengan cara penjualan. Yang penting pertama adalah kita beternak dulu dan kenali gejala-gejala penyakit dan kenali cara pakan-pakan apa saja yang baik dan bagus, dan tentunya yang gratis juga bisa kita pelajari semua biar penghasilan kita menjadi maksimal. Oke teman-teman, mungkin video kali ini bisa sedikit membalas pertanyaan dari teman-teman semua. Maaf kalau ini suaranya agak jelas karena angin di sini sangat besar sekali, karena kayaknya nanti ya mau hujan, jadi suaranya agak nggak jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah cukup dulu video kali ini. Oke, semoga kalian sukses. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.